Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur, edisi Selasa 19 Januari 2021. Bersama saya, Risma Erina. Kita awali informasi dari Lumajang, bersama Bobi Wijayanto dari Radio Suara Lumajang, membawa informasi sehari pasca erupsi Gunung Semeru, aktivitas masyarakat kembali normal. Sehari pasca terjadi awan panas guguran atau APG Gunung Semeru, aktivitas masyarakat kembali normal. Hal itu diungkapkan Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, saat memantau aktivitas Gunung Semeru pasca terjadi awan panas guguran pada Sabtu sore kemarin. Dalam kunjungannya kali ini, Bupati Lumajang beserta rombongan kepala perangkat daerah memantau menggunakan motor. Meski harus menerobos hujan, dirinya bersyukur karena hujan yang terjadi turut membersihkan debu-debu sisa abu vulkanik yang terjadi di beberapa kecamatan. Dalam kesempatan itu, Bupati Lumajang juga menyempatkan melihat kesiapan Korps Brimob dari Polda Jatim yang bersiaga di lapangan Desa Pasru Jambe. Di sana telah disiagakan personil Korps Brimob beserta 3 mobil yang dilengkapi dengan peralatan search and rescue dan dapur lapangan. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim karena kesiapsiagaannya mengirimkan Brimob ke Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Atasi banjir, Kalaksa BPBD minta masyarakat tak bangun dan buang sampah ke sungai. Informasi selengkapnya bersama Kholik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kalaksa BPBD Kabupaten Pamekasan, Muhammad Amin Jabir yang baru dilantik menggantikan Akmalul Firdaus meminta kerjasamanya kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak mengintervensi badan sungai. Hal itu guna mengatasi dan mengurangi resiko dampak luapan air sungai yang akhir-akhir ini sering menyebabkan banjir di perkotaan. Amin Jabir meminta tak ada lagi masyarakat yang membangun di bantaran sungai. Kemudian tidak boleh ada lagi warga yang membuang sampah ke sungai, sehingga tidak menyebabkan aliran sungai tersumbat akibat sampah. Menurut mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, persoalan banjir salah satu penyebabnya karena adanya timbunan sampah yang menumpuk di sungai. Dengan demikian, perlahan secara pasti luapan air setiap tahun bisa berkurang bila masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga aliran sungai lancar. Saya berharap kerjasama di antara kita, masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan luapan-luapan dan genangan-genangan air di perkotaan ini secara perlahan tapi pasti setiap tahun berkurang. Dan itu harus dilakukan dengan upaya nyata. Paling tidak saya berharap kepada masyarakat Pamekasan, pertama, untuk tidak intervensi ke badan sungai. Artinya tidak membangun bangunan apapun di bantaran sungai sehingga aliran tidak terganggu. Yang kedua, saya berharap kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Sebelumnya, Bupati Badrut Tamam melantik jabatan tinggi Pratama, pengawas dan administrator sebanyak 411 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Salah satunya Kepala BPBD Pamekasan, kini dijabat oleh Muhammad Amin Jabir. Kemudian sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD ada yang dirampingkan dan digabung menjadi satu dinas. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Beralih ke informasi lainnya, bersama Ninda Alivia dari Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Terapkan PPKM, tempat wisata di Kabupaten Blitar tutup selama 2 pekan. Destinasi wisata di Kabupaten Blitar kembali ditutup sementara. Itu setelah Pemkab Blitar memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai pada minggu lalu tanggal 11 Januari dan akan berakhir minggu depan tanggal 25 Januari tahun 2021. Keputusan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 9 Januari tentang PPKM untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di mana Kabupaten Blitar berstatus zona merah. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Sparbudpora Kabupaten Blitar, Arina Luda mengatakan, penutupan wisata sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan tim gugus tugas tentang penerapan PPKM. Tujuan penutupan selama 2 pekan tidak lain untuk menekan penyebaran COVID-19 yang bisa dikatakan sudah memasuki zona kritis. Huda berharap setelah diterapkannya PPKM jumlah kasus di Kabupaten Blitar bisa menurun sehingga tidak lagi berstatus zona merah. Di SPP itu sudah dinyatakan untuk sementara dalam pemberlakuan PPKM ini tempat wisata di wilayah Kabupaten Blitar ditutup hari ini 11 Januari sampai tanggal 25 Januari. Untuk diketahui, destinasi wisata di Kabupaten Blitar baru sepekan dibuka kembali atau sejak 5 Januari 2021
Setelah sempat tutup sementara beberapa hari pada libur tahun baru, kini seluruh tempat wisata harus ditutup kembali hingga tanggal 25 Januari 2021. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Sementara itu kita beralih ke Pradia Suara Tuban bersama Khuswatun Anissa. Tim Satgas siapkan ruang komersial Stadion Bumi Wali Tuban sebagai rumah sehat COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tuban menyiapkan ruang komersil yang ada di Stadion Bumi Wali Tuban, BWT Komplek Tuban Sport Center TSC sebagai rumah sehat COVID-19. Ruang komersil yang masih kosong tersebut akan menjadi tempat bagi masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan dan OTG. Menanggapi hal tersebut, Kabid Olahraga Disparbudpora Tuban Zainal Maftuhin mengatakan pihaknya diminta Pemkab agar menyediakan tempat di Stadion BWT untuk rumah sehat COVID. Itu di yang sisi utara itu ditempati rumah sehat COVID-19. Ini prosesnya masih koordinasi dan perbaikan oleh tim Dinkes. Jadi gini loh sifatnya. Disparbudpora itu dimintai menyiapkan dipandang stadion itu representatif gitu loh untuk tempat rumah sehat. Nah, di Disparbudpora sudah menyiapkan tempatnya, tapi yang ngerjakan semua bukan Disparbudpora, kerjakan ya gugus tugas COVID dengan Dinkes itu. Hanya menyediakan tempat, Pak. Kami disuruh menyiapkan gitu aja, menyiapkan tempat. Dijelaskan, rumah sehat tersebut berfungsi sama dengan Rumisol. Pihaknya menyiapkan lebih dari 20 kamar untuk rumah sehat COVID, di mana setiap satu ruangan mampu menampung 2 orang. Zainal juga menegaskan bahwa pembuatan rumah sehat di Stadion BWT saat ini masih dalam proses. Khuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Pasuruan. Wildan Asrori dari Radio Suara Pasuruan membawa informasi kebijakan belajar di sekolah di Kabupaten Pasuruan. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konferensi pers secara daring Jumat 20 November 2020 lalu telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar secara tatap muka. Berdasarkan keputusan itu, Nadiem Makarim mengatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama. Lalu bagaimana di Kabupaten Pasuruan? Sampai saat ini wacana itu masih dievaluasi pemerintah Kabupaten Pasuruan. Itu yang dikatakan HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Belum, ini Pak Wabu sudah kita lakukan evaluasi terutama SMA yang memang ada permintaan dari provinsi. Kita masih menganalisa, satu simulasi dulu, yang kedua nanti kita lakukan cross check evaluasi ya, baru kita lihat efektif apa enggak. Dan itu pun kami memberikan rekomendasi kepada kecamatan-kecamatan yang zona hijau yang tingkat penyebaran COVID-nya katakan masih rendah di Puspo atau Sari. Ini bukan soal soal harus begitu. Ya, provinsi punya kebijakan, kita juga punya pertahanan untuk mengelola agar COVID ini tidak. Pak Wabub sudah melakukan evaluasi koordinasi dengan cabang dinas di provinsi. Ya kita lihat dulu lah aktivitasnya dan penyebarannya ini yang paling penting. Ya kalau SD SMP ya belum lah. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Masih seputar COVID, jatah vaksin untuk Kabupaten Ngawi masih menunggu distribusi akhir Januari. Informasi selengkapnya bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Ngawi yang sedianya dilaksanakan pada 15 Januari 2021 harus tertunda untuk sementara waktu karena masih menunggu distribusi vaksin periode berikutnya. Disampaikan oleh Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi bahwa diperkirakan penerimaan vaksin periode selanjutnya akan sampai di Ngawi pada akhir Januari 2021 nanti. Endah Pratiwi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ngawi menyampaikan bahwa pengiriman vaksin Sinovac ke Ngawi masih menunggu, sehingga bulan Februari baru bisa dilaksanakan vaksinasi. Endah menerangkan bahwa sasaran vaksinasi tahap awal diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, tenaga publik dengan risiko tinggi, dan perwakilan tokoh masyarakat. Diketahui bahwa usulan vaksin yang diminta adalah sebanyak 5.694 untuk tahap pertama dengan rincian 3.600 untuk tenaga medis yang ada di Kabupaten Ngawi. Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya, Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik menginformasikan harga bahan pokok beras dan gula di Gresik tidak mengalami perubahan yang signifikan selama masa PPKM. Senin, 18 Januari 2021, dengan masih berlakunya masa pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali, dan terutama di Kabupaten Gresik, seluruh kegiatan selama
selama masa PPKM dibatasi sampai pukul 7 malam. Hal ini sangat berdampak tentunya bagi pelaku ekonomi, di mana semua pemilik usaha retail, rumah makan, warung serta kafe wajib tutup di waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Mengenai kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka kasus sebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik yang di awal tahun semakin melonjak. Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto mengatakan untuk sektor bahan pokok tetap beroperasi sebesar 100% dengan pengaturan jam operasional, lalu kapasitas, dan protokol kesehatan yang ketat. Dikutip dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Pengembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, untuk harga bahan pokok beras di tanggal 18 Januari di Gresik menempati nominal 9.166, sedangkan untuk gula pasir berada di nominal 12.207. Tidak ada perubahan harga signifikan yang terhitung sebelum masa PPKM dan pada saat masa PPKM. Hal tersebut masih berada dalam harga yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya Ruzar, melaporkan dari Sur Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Banyuwangi bersama Akbar Wiyana. Banyuwangi siapkan destinasi wisata desa di tahun ini. Pemerintah Banyuwangi siapkan destinasi wisata desa suku Using di Desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah, tepatnya di Agrowisata Taman Suruh di tahun ini. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan di lahan seluas 12 hektar tersebut nantinya terdapat deretan rumah-rumah suku Using yang alami seperti pemandangan rumah di Desa suku Using. Anas menjelaskan deretan rumah Using tersebut memiliki fungsi yang berbeda, seperti museum, fasilitas smart kampung, perpustakaan online, kuliner, dan pusat oleh-oleh. Selain itu, rumah tersebut juga akan ada kegiatan seperti aktivitas mengelola makanan hingga pembacaan syair mocoan, sehingga kawasan tersebut akan tetap hidup. Untuk memperkuat nuansa desa, Anas juga menginginkan nantinya para wisatawan diwajibkan memakai pakaian adat ketika masuk ke destinasi tersebut. Kampung Using ini belum punya destinasi, orang kalau datang bisa selfie, bisa foto, dan bisa menikmati arsitektur rumah Using yang terkelompok, Pak Yuri. Yang ada ini Pak Reva hanya mencar-mencar. Nah, maka Agrowisata Taman Suruh ini karena di kawasan segitiga emas antara Jalan Keijen dan juga di dekat dengan Kemiren, maka kita minta kepada Pak Yuri untuk mendesain ini menjadi desa, semacam desa adat yang ada di berbagai tempat di Indonesia yang Anas menambahkan meski Agrowisata Taman Suruh dimodifikasi menjadi destinasi wisata desa, di kawasan tersebut tetap akan mempertahankan konsep pengembangan pertanian, sehingga diharapkan ke depan wisatawan mendapatkan pengalaman dan edukasi tentang suku Using dan pertanian di Banyuwangi. Akbar Wiyana melaporkan. Informasi selanjutnya dari Radio Suara Sampang. Ada Ira Widyastuti membawa informasi mahasiswa IAIN asal Kabupaten Sampang meraih juara 1 Qiraat 3 negara. Imratun Jamilah, 21 tahun, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura asal Kabupaten Sampang meraih juara 1 NTU International Qiraat Competition 2021. Lomba Qiraat internasional antar mahasiswa 3 negara yakni Pakistan, Mesir, dan Indonesia secara virtual tersebut diselenggarakan oleh National Textile University Faisal Abad Pakistan dan diumumkan melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis malam 14 Januari 2021. Menurut Imratun Jamilah, pelaksanaan lomba Qiraat mahasiswa antar 3 negara tersebut dimulai pada tanggal 25 Desember 2020. Ia mengaku sebenarnya tidak pernah berpikir akan menjadi qiraat sebab sejak kecil dirinya suka menulis. Ternyata hobi qiraat yang diseriusi ini berawal dari kegemarannya. Sementara Nur Hafifah, saudara tertua Imratun Jamilah, merasa bangga dengan prestasi yang diraih oleh adik kandungnya. Ia berharap ada perhatian dan kepedulian dari pemerintah atas prestasi yang diraih oleh Imratun Jamilah. Ira Widyastuti, Suara Sampang melaporkan. Kita beralih ke Kota Blitar. Ada Kirana Nisa dari Radio Mahardika FM Kota Blitar. Dinas Sosial Kota Blitar mulai mendata lansia terlantar yang akan menerima program Home Care tahun 2021. Sobat pemerintah Kota Blitar semakin berkomitmen untuk mensejahterakan lansia, terutama bagi mereka yang sudah tidak memiliki keluarga atau terlantar melalui program Home Care. Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, mengatakan program Home Care ini diwujudkan pemerintah kota dalam bentuk santunan dan cek kesehatan. Tahun lalu dinas setempat menganggarkan secara khusus pelaksanaan program ini, namun karena refocusing anggaran pelaksanaannya sempat ditunda. Program mulai berjalan saat PABBD 2020 dengan sasaran sekitar 50-an lansia. Meski tidak bisa merinci secara detail,
detail, Priyo mengatakan masing-masing lansia menerima bantuan sekitar Rp300.000 yang diwujudkan dalam bentuk pampers, susu, obat-obatan, vitamin, dan lainnya. Menurut Priyo, ini menjadi upaya pemerintah kota untuk bisa meringankan beban lansia di masa tuanya. Tahun ini, Priyo mengatakan akan memperluas jangkauan home care untuk lansia di 3 kecamatan Kota Blitar. Pihaknya akan bekerja sama dengan pekerja sosial masyarakat PSM dan kelurahan untuk melakukan pendataan. 300 lebih, dan itu kita datang dengan tim medis ya, dari tim medis kita ini, dan kami juga mengidentifikasi kemarin belum semuanya, dan kita akan coba nanti kalau itu memang sangat diperlukan, itu kemarin dari Pak Wali untuk memperhatikan lansia ini. Priyo juga mengajak agar masyarakat bisa ikut menjaga dan peduli terhadap kelompok lansia di sekitarnya, mengingat pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran dan tenaga untuk memberikan bantuan ke lansia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu, Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo membawa informasi Pemkot Probolinggo gelar doa bersama dan tahlil 40 hari Wakil Wali Kota. 40 hari sudah Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Subri wafat. Untuk memperingati meninggalnya pasangan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, semalam telah digelar tahlil sekaligus doa bersama untuk Kota Probolinggo yang dilakukan secara virtual di Rumah Dinas Wali Kota. Sejumlah alim ulama, tokoh agama, perwakilan organisasi Islam hingga pejabat pemerintah Kota Probolinggo hadir dalam tahlil dan doa bersama yang disiarkan secara live di akun media sosial pemerintah Kota Probolinggo, dan dalam kegiatan tersebut masih tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum dimulai kegiatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi mengatakan pihaknya mengajak doa bersama sebagai langkah ikhtiar agar kita bisa menghadapi semuanya dengan baik setelah melakukan langkah secara dohir. Beliau juga mengatakan dalam kegiatan ini sekaligus mendoakan para almarhum Kepala Dinas, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Bapak Sudiman, Kepala Dinas Sosial Bapak Haji Zainullah, dan juga Kepala Dinas Dishub, yakni Bapak Sumadi. Selain untuk mendoakan para almarhum, istighosah juga untuk memohon lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kota Probolinggo dan sekitarnya dijauhkan dari segala musibah termasuk COVID-19. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk membawa informasi memasuki musim tanam, petani masih terbelit kelangkaan pupuk. Biaya produksi penanaman di Nganjuk masih tinggi di musim tanam bulan Januari karena petani masih harus menggunakan pupuk impor setelah pupuk bersubsidi hampir dipastikan kembali langka seperti tahun lalu. Hingga akhir 2020, Kabupaten Nganjuk mendapat total kuota pupuk sebesar 102,629 ton, namun di awal tahun 2021, Kota Angin hanya mendapat kuota sekitar 70.000 ton pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Jumlah tersebut terdiri dari pupuk urea, ZA, NPK, Ponska, SP36, dan pupuk organik. Dengan kebutuhan pupuk yang diperkirakan mencapai sekitar 125.000 ton, kekurangan pupuk di Nganjuk tahun ini hampir mencapai separuh. Kepala Dinas Pertanian Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan, pupuk bersubsidi yang diterima Pemkab Nganjuk di tahun 2021 memang tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok. Terkait alokasi tersebut, Dinas Pertanian hanya bisa pasrah karena jatah di tiap kabupaten ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sementara itu, Kiki Desilia dari Radio Suara Madiun membawa informasi di sela kegiatan Goes Wali Kota Madiun, tinjau lapak UMKM di Kota Madiun. Program Lapak UMKM tahun anggaran 2020 sudah selesai. Kini, setiap kelurahan memiliki tempat untuk menampung produk UMKM, bahkan sudah dimanfaatkan. Seperti di Lapak UMKM Kelurahan Oro-Oro Ombo. Wali Kota Madiun Maidi sengaja meninjau lapak di sela kegiatan bersepeda, pembangunan lapak UMKM senada dengan instruksi Presiden terkait intervensi berbasis lokal. Artinya, pemberdayaan potensi lokal masing-masing tingkat kelurahan. Apa yang dibutuhkan warga dapat tercukupi dari kelurahan itu sendiri. Sementara itu, penyempurnaan lapak UMKM dilanjutkan tahun ini, mulai penambahan payung, lampu, taman, hingga tempat kesenian. Wali Kota berharap lokasi lapak juga menjadi ajang unjuk minat bakat masyarakat setempat. Masyarakat yang berbakat menyanyi misalnya, bisa mengisi sekaligus menghibur pengunjung. Dari potensi tersebut ke depan, bisa dilombakan atau dipromosikan di Balai Kota. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Bersama Panji Harto dari Suara Sidoarjo, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil bekuk penadah ratusan sepeda gunung curian.
Sahabat Unit Pidum, Pidana Umum, jajaran Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya penjualan barang curian berupa 171 dus unit sepeda MTB sepeda gunung merek eksotik. Hal ini seperti disampaikan oleh Kompol Wahyudin Latif, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo dalam ungkap kasus kejahatan di Mapolresta Sidoarjo Jumat 15 Januari 2021. Info berawal dari produsen sepeda yang mendapati bahwa sepeda yang dikirim dilaporkan hilang oleh pihak ekspedisi. Berawal dari laporan tersebut, akhirnya pihak kepolisian mengembangkan penyelidikan. Kemudian dari informasi tersebut kita segera menindaklanjuti dan memang setelah kita cross-check kepada produsen bahwa memang benar Januari awal itu memang mengalami kerugian bahwa salah satu ekspedisi sudah menggelapkan barangnya. Atas aksi kejahatannya, tersangka diantaranya perantara dan penada barang curian dikenai pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Risma Erina, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.